Selamat pagi teman-teman, selamat pagi sahabat tani Indonesia. Ya, hari ini alhamdulillah saya bisa tiba di kampung halaman di Desa Waituo, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara. Nah, hari ini tanggal 6 November 2020 kami ingin memulai sesuatu yang sudah heboh, yang sudah viral, yang sudah dinikmati oleh puluhan petani, bahkan ratusan petani di seluruh Indonesia. Sebuah komoditi yang lagi hits, yang sangat menguntungkan, yang hari ini masih banyak juga petani tidak tahu, kalaupun tahu tidak yakin bahwa apakah komoditi ini bisa betul-betul bisa memberikan jaminan hidup yang lebih baik, ataukah komoditi ini punya pasar yang jelas. Tapi saya ingin memastikan, menyampaikan, memberikan kabar baik bahwa komoditi ini komoditi yang sangat menjanjikan untuk masa depan. Komoditi apakah itu, kawan-kawan? Yang saya maksud, betul, porang. Ya, porang. Saya akhirnya ingin memulai sesuatu yang kecil. Kita memulai sesuatu tidak mesti harus dari besar, teman-teman. Di desa saya, di desa kelahiran saya ini, saya akan membuat satu usaha kecil untuk porang. Saya akan mengembangkan pusat penangkaran benih porang untuk bisa menjadi sumber perbanyakan komoditi porang ini, untuk tanaman porang ini. Mudah-mudahan dengan adanya sentra penangkaran atau pusat penangkaran bibit porang di sini bisa minimal bisa menjadi sumber inspirasi bagi petani lainnya, bagi petani sekitar, termasuk petani Luwu Utara, dan juga sekaligus bisa menjadi sumber bibit di masa yang akan datang. Tentu harapan kita bahwa lokasi yang akan kami jadikan di sebelah ini kurang lebih 1 hektar, memang kecil, tetapi dengan lahan kurang lebih 1 hektar, kalau hanya untuk pembuatan bibit dalam bentuk perbanyakan dalam biji atau dari benih porang, ini bisa mencetak puluhan benih, puluhan ribu, untuk bisa menyuplai lahan-lahan yang nantinya akan ditanami oleh petani. 1 hektar itu kalau kita menggunakan polybag dengan perbanyakan dari benih, itu bisa mencetak bukan hanya 100.000 bibit, bukan hanya 200.000 bibit, itu bisa lebih. Jadi 1 hektar bisa mengcover ratusan hektar, karena perbanyakannya hanya butuh waktu 2-3 bulan sudah bisa kita pindahkan ke lahan-lahan petani. Ya, karena teman-teman, tanaman porang ini bisa dikembangbiakkan melalui 3 jenis benih yang bisa diperbanyak di polybag, kemudian katak dalam bentuk umbi kecil yang dihasilkan di daun, tangkai daun tanaman porang, dan umbinya tergantung kecil, sedang maupun besar. Nah, ini yang kita mau fokus di sini adalah untuk perbanyakan kedepannya adalah benih, supaya harganya bisa terjangkau, karena bibit porang ini sangat mahal, benih porang ini sangat mahal, sehingga tentu kita mencari yang lebih murah. Dan menurut saya yang lebih murah, yang terjangkau oleh petani adalah melalui perbanyakan benih, bukan perbanyakan melalui katak ataupun umbi, karena itu sangat mahal. Walaupun nanti ke depan saya juga akan memperbanyak di sini untuk menggunakan katak, karena agak terjangkau walaupun relatif mahal. Tetapi tidak apa-apa, sebagai langkah awal kita memulai yang kecil-kecil saja dulu. Oke teman-teman, ikuti terus kegiatan kami. Kami akan membuat penangkaran di sebelah, lahannya kurang lebih 1 hektar, dan hari ini kami memulai. Tetap semangat, petani harus terus produksi pangan untuk Indonesia. Feeding the nation, sebab no farmer, no food. Thank you. Oke teman-teman, selamat pagi. Lanjut lagi. Ya, sekarang saya mau melakukan penanaman porang di lokasi ini, yang merupakan rencana awal pengembangan kita sebagai pusat pembibitan porang di Desa Waituo. Nah,
di lokasi ini kita akan menanam 3 jenis sumber budidaya perbanyakan porang. Yang pertama ini saya pegang adalah umbi yang kurang lebih mungkin sekitar 300 gram yang akan kita tanam. Kami sudah buat lubang tanam dengan jarak 1 meter kali 50 cm. Kita sudah buat lubangnya dan kita akan tanam, dan juga kita sudah buat lubang tanam seluas kurang lebih 25 kali 25 cm. Lalu kita akan memasukkan kompos atau humus tanah yang subur, yang hitam seperti ini di bawahnya. Ya, kita isi secukup mungkin. Ya, lalu kita akan menanam umbi porang ini, yang ini tadi, karena ini sudah mulai kelihatan tunas-tunas pertumbuhannya, dan juga ada kelihatan sudah mulai calon-calon akar di sini. Nah, kita akan tanam dan kita tenggelamkan umbi ini cukup kurang lebih maksimal 2 cm, 1-2 cm dari permukaan tanah, ya, supaya tidak terlalu lama tumbuh ke atas. Seperti itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga berkah. Ini tanaman emas. Petani harus percaya bahwa komoditi ini adalah komoditi masa depan. Memang usianya cukup lama, tetapi bisa ditumpang sari dengan tanaman-tanaman perkebunan, misalnya coklat, durian, kelapa bisa ditanam di bawahnya. Jadi tidak mengganggu tanaman utama. Kita bisa punya perkebunan porang yang bisa menghasilkan 1 hektar 300-400 juta per musim panen. Luar biasa kan? Ayo tanam porang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tanam timur barat, garisnya timur barat ya, supaya matahari bisa lebih maksimal. Tapi porang ini tidak bisa ditanam 100%, 100% di bawah sinar matahari. Harus ada tanaman di atasnya, ya, karena dia tanaman hutan. Kita tutup dengan tanah subur. Semoga ini bisa menginspirasi minimal keluarga saya, terutama petani-petani yang ingin juga maju, ya. Oke, sip, sudah selesai 1 lubang tanam. Oke, kita tanam lagi selanjutnya. Tanam lagi. Dan ini kalau umbi sebesar ini kita sudah bisa panen umur 1 tahun. Kalau umur 1 tahun sudah bisa menghasilkan 1 umbi ini, 1 batang minimal 2 kilo, ya, 2 kilo per 1 umbinya. Jadi dia akan membesar selama kurang lebih 12 bulan. Ya. Ya, sebagai petani pemula tentu kita harus banyak belajar mengenai budidaya ini, karena saya juga baru, saya juga pemula untuk komoditi ini. Tapi saya sangat percaya bahwa
komoditi ini yang sangat menjanjikan, karena saya sudah bertemu dengan beberapa pelaku usaha di tanaman ini, tanaman porang ini, dan saya dapat keyakinan bahwa 10 tahun ke depan komoditi masih tren, karena minat atau kebutuhan atas produk porang ini sangat tinggi di beberapa negara, bukan hanya Asia tetapi Eropa dan Amerika. Sehingga sekarang ini industri pabrik kekurangan stok, kekurangan bahan baku. Jadi kita harus mempersiapkan bahan baku, karena pabrik sekarang di Sulawesi Selatan sudah ada 6 buah, mereka hanya produksi 3 bulan. Satu pabrik mereka produksi bisa sampai 60-70 ton satu hari. Itu mereka tidak bisa produksi maksimal karena bahan baku hari ini masih sangat kosong, masih sangat kurang ya. Jadi ayo kita sama-sama budidaya porang di lahan-lahan yang sudah ada, yang sudah ada tanaman kita. Oke, terima kasih teman-teman. Kita akan tanam terus. Jangan lupa like, comment, and share. Thank you.